Anehnya apa? Masa orang seperti sehebat itu tidak masuk di dalamnya? Siapa yang tidak kenal beliau, bahkan bukannya beliau, anaknya juga punya peranan penting dalam masa revolusi itu, tiba-tiba kok nggak ada. Lalu dia pakai sumber apa sebagai seorang sejarawan? Dia pakai seleksi apa? Begitu saya mendengar isu ini, walaupun terjadi sebelum saya menjadi menteri, maka saya Mendikbud langsung mengambil langkah konkret, menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan dan melakukan koreksi. Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti, dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Masyarakat pun kembali protes pada Kemendikbud. Jenderal Pemberantas PKI juga tidak masuk dalam kamus sejarah. Masyarakat Mandailing Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mandailing Peduli Identitas atau KMMPI mengapresiasi usaha dan juga ikhtiar pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dalam membentangkan sejarah NKRI dalam sebuah bentuk kamus sejarah. Namun apabila bentangan sejarah tersebut diduga hendak menghilangkan jejak tokoh bangsa yang mempunyai kontribusi besar dalam kelangsungan Republik, maka kamus sejarah tersebut adalah narasi sesat dan juga menyesatkan bagi memori masa kini dan juga masa depan. Demikian yang disampaikan oleh masyarakat Mandailing dalam menyikapi kamus sejarah jilid 1 dan 2 terbitan Kemendikbud Selasa malam 27 April. Rilisnya pun disebarkan KMMPI lewat 3 juru bicaranya, yaitu Syahrir Nasution, Deklarator KMMPI, Imsar Muda Nasution, dan juga Alisati Nasution. KMMPI juga menyampaikan masyarakat Mandailing asal Sumatera Utara memiliki tokoh-tokoh penting yang juga telah berperan penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, dan beberapa namanya belum disebutkan secara proporsional di dalam kamus sejarah tersebut. Seperti SM Amin Nasution, salah seorang tokoh Sumpah Pemuda 1928, pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara dan juga Riau, serta sekarang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Kemudian ada pula Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai bapak intelijen karena dianggap sebagai peletak dasar berdirinya Badan Intelijen di Indonesia. Kemudian Jenderal Besar Dr. Haji Abdul Haris Nasution, tokoh pengaman Pancasila, serta penyelamat bangsa dari berbagai macam pemberontakan pada awal masa bangsa ini didirikan. Tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api ketika Sekutu masuk di Indonesia, serta tokoh penting dalam peletak dasar perang gerilya. Jenderal Nasution merupakan kasat yang terlama di Indonesia. Dia merupakan pendiri Divisi Siliwangi, Panglima Pulau Jawa, dan salah satu pencipta perang gerilya kaliber dunia. Dia berperan untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun, RMS, DITI di berbagai daerah, PRRI atau Permesta, dan juga G30S PKI. Sebagai Ketua MPRS, Jenderal Nasution pernah melantik Presiden Soeharto dan mempunyai peran dalam melarang ideologi komunis di Indonesia. Itulah sebabnya kenapa rumah pribadinya dijadikan museum, ujar juru bicara KMMPI dalam rilis mereka. Menurut mereka, jika kriteria pemilihan tokoh sejarah dalam buku Kamus Sejarah Indonesia adalah mereka yang berperan historis dalam pembentukan negara jilid 1 serta pembangunan negara jilid 2, sesungguhnya masih banyak tokoh asal Mandailing yang layak dimasukkan ke dalam buku tersebut. KMMPI pun siap menyerahkan datanya pada Kemendikbud. Dengan demikian, KMMPI menyayangkan tidak dimasukkannya nama-nama tokoh asal Mandailing ke dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan agar Kemendikbud untuk meminta maaf, menarik segera buku-buku tersebut dari peredaran, serta merevisi buku tersebut sesuai dengan porsi yang seadil-adilnya bagi para pejuang serta tokoh bangsa. Awal mula terbit, kalangan hadirin juga sudah memprotes keras Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Buku kamus itu dinilai nyeleneh karena menghilangkan tokoh pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka tersinggung dan meminta Kemendikbud untuk merevisi. Dirjen Kemendikbud Hilmar Farid pun juga sebelumnya mengatakan buku kamus itu sudah ditarik, pihaknya pun siap untuk mereview dan menyempurnakan buku tersebut.